Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lagi. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada warga jemaat, begitu pula dengan warga tamu. Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pada saat ini kita lakukan bersama dengan ibadah Pekan Anti-Yuswa. Warga Anti-Yuswa memiliki peran penting bagi tumbuh dan berkembangnya gereja Tuhan. Para Anti-Yuswa turut membangun serta menumbuh kembangkan iman dalam persekutuan umat Tuhan. Hari ini, Pekan Anti-Yuswa, mari kita wujudkan kebersamaan dengan para Anti-Yuswa. Umat kami persilahkan pada berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Kaulah Bapakku yang baik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, saat ini masih dalam situasi bulan keluarga dan mulai tanggal 17 sampai dengan 23 Juli 2025 ini merupakan Pekan Anti-Yuswa. Anti-Yuswa adalah bagian kehidupan keluarga dan jemaat. Mereka menjadi sosok teladan bagi keluarga dan jemaat. Pada Pekan Anti-Yuswa ini diberikan kesempatan
dan pada di keluarga dan jemaat untuk mahasiswa berbagi pengalaman hidup mereka. Menyatukan hati dan pikiran, menyadari keberadaan Tuhan. Marilah kita masuk dalam keteduhan dan keheningan hati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ibadah minggu bersama dengan pekanan siswa ini kita lakukan di dalam nama Allah, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih-Nya serta kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di awal lagu ini mari kita menyanyikan satu pujian Mas Haji Yuswo Gereja Kristen Jawitan. Saudaraku yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, tema ibadah pada pekan Haji Yuswo saat ini adalah Haji Yuswo GKJW Bernas. Bernas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berisi penuh. Kalau ibaratnya butir padi untuk malai dari bawah sampai ke atas itu semuanya berisi padi yang penuh, padat, dan tidak ada padi yang hampa yang kosong. Dan Haji Yuswo memiliki pengalaman dalam hal budaya, juga memiliki pengalaman untuk berinteraksi dengan generasi lainnya. Pengalaman inilah yang membuat kaum Haji Yuswo padat dan penuh dan berisi. Semua pengalaman kehidupan termasuk pengalaman iman membuat Haji Yuswo dapat dianalogikan, diumpamakan dengan bernas tadi. Semakin bernas, semakin berisi, Haji Yuswo bisa menjadi teladan dan jangan menjadikan semuanya bukan karena dirinya sendiri, tapi karena kasih Allah. Allah adalah sumber kasih itu sendiri. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan satu pujian
Paling itu cuma 634 bait 1 dan 2. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Setiap kita senantiasa hidup dalam usaha. Allah adalah kasih dan Allah itu sumber kasih. Akan senantiasa mengampuni ketika kita mau mengakui atas segala dosa, atas segala pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kita meskipun sudah berbuat dosa, tetapi Tuhan senantiasa akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita mau bertobat. Saat ini kita masuk di dalam panggilan pertobatan. Saat ini aku mengenal akan kebesaran Tuhan yang sudah mengumpulkan dalam keluarga kami. Begitu sempurna dan berkah. Hingga saat aku kecil lahir sebagai anak dan berjumpa dengan dunia indah, megah dan mempesona. Aku merasakan kehangatan cinta, dibimbing oleh romo dan ibu, orang tua yang selalu mengambil langkahku. Hidupku dinanti selalu. Sekarang dalam masa mudaku, penuh cinta asmara dan kembang kasmaran menjadi aku tumbuh tegas gagah sebagai sosok anak, sebagai pemuda manusia dewasa dan bernasib. Aku juga tampak ayu bagi bunga mekar mewangi tangan. Akulah penerima asmara dengan kekasih. Jatuh cinta berduka saja, biasanya dengan kepada wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, yang tidak menangis nama
Tidaklah selalu semua lagu hidupmu akan sesuai dengan angan. Ada sama kuasa yang sesungguhnya mengatur hidupmu. Sejak kamu dalam kandungan ibumu hingga masa mudamu, ada banyak hal yang harus kamu ingat, yaitu Sang Maha Kuasa. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan dihukum, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Ayat ini terambil dari Amsal 28 ayat 13, mengingatkan kepada kita semua dan kita menyadari akan dosa dan kesalahan-kesalahan kita di depan. Bapak Ibu saudara dikasih dan berkati Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian bukan karena kebaikan. Kita dipakai Tuhan bukan karena kebaikan, bukan karena kekayaan, kecakapan atau kepandaian kita. Kita dipakai Tuhan karena semua anugerahnya kepada kita. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki petunjuk hidup baru sebagai berita anugerah bagi yang sungguh-sungguh mengakui dosa. Dengarkanlah berita anugerah. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya,
Kalau manusia seakan bisa sedemikian rapuh dari kecil hingga dewasa, sekaranglah dengan kesadaran diri, Hadiswa ingin menunjukkan itu mau bisa dalam hidup dan bermanfaat bagi sesama umat dan semesta. Umat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu jangan dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama ikuti satu pujian dari Hadiswa Aku Biyen Isih Kroso. Nadyan tua. Sehat. Nadyan tua. Sehat. Nadyan tua. Giat. Nadyan tua. Bahagia.
Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati Tuhan, kabel ini sebagai gambaran perjalanan hidup manusia. Dulu ketika masih muda, bapak-bapaknya masih kuat, masih gagah seperti Werkudara, seperti Garuda, dan ibu-ibunya masih cantik, manis, menarik hati, lemah berulai, seperti Sembodo, seperti Sri Kandi. Namun ketika ini saat sudah tua, pipi kempot, giginya mulai copot. Tapi puji Tuhan, nanti di sini giginya sudah komplit semua. Sudah komplit semua. Mereka keriput, misalnya lampunya merah ya. Sudah jelek jalannya tidak jejak lagi kita kami. Namun di dalam kerapuan ciptaan, dalam usia berapapun bahkan hingga Yesus, tetaplah hati usul kita ini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bertekad untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan berkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu dan Ibu yang bertugas, mohon dipersilakan. Terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 10a. Bapak Ibu mari kita dengan doa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus, sekali lagi kami akan baca serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan ada di antara kami saat ini. Bapa, barang di hati kami untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu saat ini bisa menjadi pegangan kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Edi Akimas yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan saja yang menuntun, sehingga apa yang akan disampaikan semua karena Tuhan hanya bicara lewat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 10. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanti di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku dalam mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon itu. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Dan bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah
mendapatkan saran serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti tunggal." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan Mazmur 15. Kita nyanyikan dengan suara berbahasa. Tuhan, siapa yang boleh
ayatnya diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 18. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak berkata di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggunakan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan megahnya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Bacaan ketiga terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan dengan perikop Maria dan Marta. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat dengan kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya." Dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh ada di sini juga karena kasih dan rahmat Tuhan. Pada saat ini masih dalam rangkaian bulan keluarga, tepatnya minggu pekan Haji Yuswo. Jadi Bapak Ibu, warga jemaat Islam Lesani yang duduk di depan masih gagah-gagah dan masih cantik-cantik ya. Luar biasa, Haji Yuswo masih melayani kita semua. Dan pada saat ini mungkin kita sudah bersama-sama dengan anak, saudara, teman, kekasih kita, yaitu siswa-siswa dari SMA Taruna Nusantara. Dan sebagai pembimbing Bapak Gabriel, kalau boleh berkenan di bulan keluarga ini, monggo aturan untuk memperkenalkan siapa sih dan apa dan bagaimana SMA Taruna Nusantara. Pada kita semua, mungkin kita selama ini hanya dengar-dengar. Monggo kalau Pak Gabriel berkenan. Siap tidak hadir, Pak. Dia tidak hadir. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, Pekan Haji Yuswo. Artinya apa Haji Yuswo? Dengan sing aku lho mau Haji Yuswo. Apa artinya? Haji itu bagus dan sama. Yuswo itu usia atau umur. Yuswo ini kita berbeda. Jadi secara harfiah Haji Yuswo adalah usia yang bagus atau usia yang utama. Namun di dalam konteks pada saat ini Haji Yuswo merujuk pada usia lanjut yang penuh dengan kebijaksanaan. Dengan pola yang berubah. Jadi usia yang penuh dengan kebijaksanaan. Bahasa lain secara nasional Haji Yuswo itu lansia.
lanjut usia. Dan setiap tahun secara nasional diperingati yaitu Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN. Setiap tanggal pinter dan usia tanggal berapa. Hari Lansia Nasional 100 berarti pada tanggal 29 Mei. Dan kalau saya boleh menyebutkan Adiusko itu dengan sebutan Luna Maya. Luna ini masih seperti Luna Maya. Jadi berkaitan dan jelas. Lanjut usia, namun bergaya. Bayangin toh, Luna Maya lanjut usia, namun bergaya. Tapi sejarah yang dikasihkan berkali Tuhan, Adiusko saat ini adalah beliau yang hidup di dalam era atau zaman emas. Karena sudah melewati beberapa zaman, dari mulai zaman tradisional sampai saat ini di era digital. Bapak Ibu merasa betul, dulu masih mainan itu pakai sepet, lava, jeruk dan lain sebagainya. Sekarang itu nggak ada, anak kecil itu sudah ini semua. Dan contohnya kalau foto, kita dulu kan ada klise, ada klise. Kalau mau memperbanyak, tidak perlu gas studio tidak sebanyak sapi. Ada di pinggir jalan itu ada yang pakai kotak itu. Ketika kalau kita mau upgrade pas foto itu, kalau di studio bisa 5 hari 1 minggu. Kalau di pinggir jalan kaki 5 itu bisa diundi. Jadi ada kotak, belakangnya ada kainnya, di depan ini ada lubangnya kecil. Dan di depan lubang ada tataan atau papan. Kalau siang itu menggunakan sinar matahari, kalau malam pakai lampu metronom. Nah, siapa nih? Jadi yang garap memperbanyak foto itu di dalamnya kotak ditutupi dengan kain hitam. Saya sinar dari kain hitam. Begitu foto sudah jadi, orang yang keluar itu keringatnya pada globus karena panas di dalam. Kemudian berkembang lagi menjadi Polaroid. Nah, ini yang bisa ditunggu. Begitu difoto cekrek, bukan kertas putih, kipas sampai kering, lama-lama keluar gambar. Saat ini Bapak Ibu tidak ada yang tidak punya HP, mana HP digital yang baik. Sekarang satu hari bisa ratusan. Apalagi kalau ada spot foto yang bagus, YouTube ini biasanya lari ke sana foto dari depan sampai kanan sampai kiri, dari belakang bahkan di foto. Oke, Bapak Ibu, ada spot di sana lari lagi ke sana foto. Kalau satu foto mesti yang lain ikut berujung. Inilah, jadi Ibu, Bapak, Ibu bisa tidak dalam usia dan itu di dalam generasi pas dan melewati beberapa fase. Kembali ke tema kita pada pagi hari ini yaitu Adiusko dikajini bernas. Bernas artinya berisi penuh, seperti yang tadi saya sampaikan.
itu ada dua tadi tinjau dari segi adjektif dan segi biasa. Kalau segi adjektif itu kata-kata yang menunjukkan kata benda. Contohnya kalau padi itu marahnya dari bawah sampai atas penuh dan tidak ada yang kosong dan masuk banyak berisi. Dan kalau itu arti biasa, di pidato atau ceramah itu apa yang disampaikan syarat dengan isi. Dan isinya itu dapat dipercaya, isinya tidak jelas sekarang ini. Isinya tidak bohong, tetapi isinya bisa dipercaya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tema ini berisi dorongan agar setiap anggota Yuswa dapat berdaya guna bagi jemaat, bagi semua warga, dan Adioswo sebagai warga yang matang dalam pengalaman hidup beriman diharapkan menjadi teladan iman dan teladan sebagai tumbuh kembangnya sebuah jemaat. Karena Adioswo sudah banyak pengalaman hidup, dari istilah orang banyak makan asam garam. Sehingga asamnya ada di lambung, garamnya naik di darah. Tidak. Artinya Bapak Ibu Adioswo punya pengalaman yang sudah banyak sesuai dengan umurnya, umur yang sudah banyak. Namun di dalam kehidupan dinamika kita saat ini, yang kita meskipun sudah Adioswo mungkin mempunyai rencana-rencana apa yang akan kita laksanakan, apa yang menjadi prioritas yang akan dicapai. Dalam hidup banyak rencana kita, tapi ada prioritas, ada hal-hal yang perlu dilaksanakan lebih dahulu. Dari pagi pun kita bangun tidur ini sudah banyak rencana. Maka kita bangun tidur langsung bangun atau mungkin guling dulu. Bahkan ada yang bangun tidur langsung pegang HP. Aku ini dulu jawab cek-cekannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu cara yang dikasih dan diberkati Tuhan melalui ketiga bacaan kita pada saat ini. Ketika kita rangkai menjadi suatu cerita, kita akan menemukan prioritas yang terbaik yang berdampak positif bagi kesejahteraan jasmani maupun rohani, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan prioritas setiap orang tentu tidak akan sama. Ketika contohnya ketika kita mau menerima tamu yang kita penting, itu kita persiapannya juga akan luar biasa. Dengan senang hati kita menyambutnya dengan ekspresi, dengan rasa hormat, dengan keramah tamahan. Ini adalah bentuk sukacita untuk kita menerima dan menghargai tamu yang akan singgah di tempat kita. Demikian juga pada bacaan kita pada hari ini, Marta dan Maria masing-masing juga mengekspresikan rasa hormat dan keramah tamahan kepada Tuhan Yesus dengan cara yang tidak sama. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan, tapi Marta mempersiapkan diri dengan sibuk. Dengan sibuknya sendiri sehingga dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya timbul rasa iri. Kenapa Maria duduk saya yang sibuk? Karena di ayat 4 di Lukas 10 ayat yang ke-40, Maria ngomong kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah Engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Ada iri dalam hati Allah. Tapi Tuhan Yesus menjawab, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah itu baca dari ayat 41 sampai 80. Jadi jawaban Tuhan Yesus itu memberikan pemahaman bahwa Maria itu memprioritaskan yang terbaik dan yang tidak pernah hilang daripadanya, yakni dekat dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Namun Tuhan Yesus tidak menyalahkan prioritas yang berbeda antara Maria dan Marta. Hanya Tuhan Yesus menunjukkan dampak positif kepada Marta bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah prioritas yang terbaik. Bapak Ibu saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, untuk membuat prioritas yang terbaik juga dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman pribadi tentunya. Untuk Maria atau Marta juga memiliki pengetahuan dan pengalaman secara pribadi yang berhubungan dengan Tuhan Yesus, yang membuahkan rasa hormat dan keramah-tamahan yang berbeda. Hal ini sebagai wujud kepatuhan kepada Allah, juga sebagai sebuah kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tentu demikian juga dengan kita saat ini. Kita juga mempunyai kesempatan untuk membangun relasi, untuk memotivasi diri kita di dalam mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Ini juga merupakan prioritas kita dalam menentukan pilihan yang terbaik apa yang akan kita ambil. Dan kita Bapak Ibu sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup tergantung dengan orang lain. Banyak hal yang tidak dapat kita lakukan sendiri dan harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Maka harus membangun relasi baik dengan sesama, terlebih-lebih dengan Tuhan. Sesuai firman-Nya pada bacaan kita, Tuhan Yesus berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Lukas 2 ayat 62. Inilah yang harus kita lakukan. Kita memberikan prioritas yang terbaik, baik bagi sesama, terlebih-lebih kepada Tuhan. Maria dan Marta keduanya mengasihi Tuhan Yesus. Mereka menyambut dan melayani. Menurut Marta, cara menyambut dan melayani seperti yang dilakukan Maria itu dianggapnya tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Kadang itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita merasa paling sibuk, kita sudah melayani Tuhan dan lain sebagainya. Marta tidak sadar bahwa dalam menyambut dan melayani Tuhan Yesus, sebetulnya dia mengabaikan Tuhan Yesus, karena dia tidak mendengarkan, dia tidak memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun tidak menyalahkan apa yang dilakukan Marta, tidak menyalahkan apa yang dilakukan Maria. Tuhan Yesus hanya
menghendaki agar Marta membuat prioritas terbaik supaya bagian yang terbaik tidak diambil daripadanya. Bapak saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan ada sering gagal, kita sering tidak terlaksana hanya karena kesibukan kita yang menyita waktu. Kita mau healing, kita mau reuni, kita mau rekreasi dan lain sebagainya, sehingga kita lupa bagaimana kesetiaan, ketaatan kita pada Tuhan Yesus. Karena sibuk melakukan pelayanan terhadap dirinya sendiri, sehingga lupa tidak menyediakan waktu khusus untuk Tuhan Yesus. Tapi saya percaya kalau di sini semuanya melayani Tuhan Yesus, ya. Dan semangat. Antuk ya, habis lihat layar semalam. Malamnya di Mores. Bapak bicara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan. Dan menurut bacaan kita yang lain, menurut Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolosi, ini sebagai kesaksian dari Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus adalah gambar Allah. Rasul Paulus bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah gambar Allah. Ini menunjukkan keilahian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya sejajar dengan Allah, tetapi Dia benar-benar Allah. Dan sebagai gambar Allah, Tuhan Yesus benar-benar representasi dari Allah. Dia tidak hanya merefleksikan Allah, tetapi Dia adalah wujud nyata keberadaan Allah. Dan seperti yang sulung, Tuhan Yesus mempunyai semua prioritas dan wewenang, karena Dia datang dari surga dan Dia adalah Tuhan atas semua ciptaan. Seperti orang-orang percaya di kota Kolosi, karena Paulus mengatakan kabar sukacita, kabar keselamatan, kita pun juga harus percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah. Sebab Tuhan Yesuslah sumber kebenaran itu di dalam iman kekristenan kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita menghayati pekan Haji Yuswo. Warga Haji Yuswo adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan PKJ secara keseluruhan. Keberadaan Haji Yuswo juga menjadi berkat bagi jemaat, sebab Haji Yuswo banyak pengalaman hidup yang sudah dicapai, baik kepada sesama, lebih-lebih kepada Tuhan. Dan yang mudah-mudahan dan sebagai penerus gereja, mari kita belajar dari pengalaman hidup dan pengalaman iman para Haji Yuswo. Kita dapat meneladani Haji Yuswo, karena Haji Yuswo banyak tekun berdoa. Gini ngomong dan gini ngomong betul ngomong dan Haji Yuswo adalah orang-orang yang tekun berdoa karena memiliki banyak waktu,
sehingga ada kesempatan berkomunikasi dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, karena prioritas hidupnya bukan lagi untuk mengejar materi, bukan lagi untuk mengejar harta, pangkat, jabatan, kehormatan, namun menjadi guru, menjadi teladan iman dalam kesetiaan dan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Inilah yang menginspirasi kita semua agar kita semua terus berdoa, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, serta memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau waktunya nanti berjalan, hari Minggu waktu ibadah, hari Selasa, hari Rabu waktunya melakukan ibadah, juga kegiatan-kegiatan kami. Hari Minggu, hari libur, yang kita adalah mancing. Karena dari hari biasa, dari Senin sampai Sabtu disibukkan dengan semua kegiatan. Ketika hari Minggu, hari libur, mancing. Ada merah seminggu. Kalau Haji Yusuf pinter milih waktu beli tanggalan itu, semuanya isinya merah. Sekalipun. Inilah Bapak Ibu kita harus tetap berdoa. Kemudian juga tekun setia bersekutu. Karena dengan setia bersekutu dengan Tuhan dan sesamanya menjadi harapan semua orang. Kita bersekutu dengan komunitas kita, komunitas para Juswo, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga hidup kita lebih bermakna, hidup kita saling mengisi, saling melengkapi. Inilah yang menguatkan kita untuk meneladani hidup Bapak Ibu Juswo yang setia bersekutu di jalan Tuhan dan bersama-sama komunitas umat percaya. Komunitasnya Yesus tapi tidak mesti Yesus kumpul lagi Yesus. Bisa dengan komunitas pemuda, anak-anak, kita semuanya membangun. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, semoga pengajaran Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini sungguh menuntun kita. Tadi disebutkan di dalam ujung, di dalam suwung, kita kembali dengan penyertaan Allah, supaya kita dapat mengisi hidup dengan ungkapan syukur, dengan berkarya secara benar dan membawa manfaat yang positif bagi sesama kita. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama umat percaya di seluruh muka bumi dan di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. Umat dipersilakan bangkit berdiri. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal pertama, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, dan menderita
Silakan. Ayo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberkati dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk DKJW Jemaat Kepanjen, Engkau beri hikmat kebijaksanaan, Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, serta Pokja, serta warga jemaatnya. Engkau berkati sehingga tercipta hidup damai lahir dan batin. Kami berdoa untuk Majelis Daerah Malang 1. Engkau berkati dalam melaksanakan tugasnya sehingga tercipta suasana damai sejahtera. Kami berdoa untuk Majelis Agung yang memberi kuasa kepada DKJW Sejak Timur. Engkau berkati seluruh perangkatnya dan apa yang direncanakan PKT-nya bermanfaat untuk jemaat secara timur. Demikian doa kami yang baru sempurna ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus Sang Penebus dosa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada kesempatan saat ini kami boleh datang di hadirat-Mu untuk menaikkan doa buat anak cucu kami yang masih pada duduk di bangku pendidikan dari tingkat yang paling rendah, tingkat TK, SD, sampai tingkat perguruan tinggi. Kiranya Tuhan selalu berada buat mereka. Curahkanlah Tuhan roh kecerdasan, roh kepandaian, agar mereka dalam melakukan pendidikan dan belajar benar-benar dengan kesungguhan, sehingga nantinya mereka akan berhasil dengan gemilang sesuai dengan yang diharapkan oleh para orang tua. Berkatilah ya Tuhan mereka. Pada kesempatan ini juga kami menaikkan doa bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membimbing setiap langkah mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki pada bidang masing-masing. Berikanlah ya Tuhan pribadi lepas pribadi berkat pekerjaan yang baik dan tempat yang layak. Berkatilah Tuhan mereka itu. Demikian pula Tuhan pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari jodoh. Tuhan, sampai saat ini masih banyak anak-anak kami yang masih sendiri, yang belum mendapatkan pasangan hidup. Jangan biarkan Tuhan anak-anak kami hidup sendirian. Kalau boleh ya Tuhan, pada saat ini kami memohon, kirimkanlah Tuhan orang-orang yang baik, yang dapat dipercaya, jujur dan setia untuk mendampingi mereka untuk berpasang-pasangan
dalam hidup berumah tangga. Kami percaya hanya oleh kasih dan kuasa tangan-Mu ya Tuhan, semua pasti terjadi. Inilah ya Tuhan doa dan seru dan doa permohonan kami naikkan atas kuasa tangan Tuhan Yesus Kristus yang Sang Kepala Gereja. Haleluya. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala anugerah yang besar bagi bangsa dan negara kami tercinta ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Bapa, dari Bapak Presiden hingga aparatur pemerintahan di semua tingkatan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Penuhi hati mereka dengan kasih, agar mereka dapat memimpin dengan adil dan bijaksana dan takut akan Engkau. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan permusuhan. Karuniakanlah kedamaian dan persatuan di antara kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami mohon perlindungan hanya daripada-Mu ya Bapa, dari segala bencana alam, wabah penyakit, dan mara bahaya lainnya. Kuatkan kami menghadapi segala tantangan dan cobaan yang ada. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan dan sumber pengharapan kami ya Bapa. Pimpin dan sertai dan berkatilah bangsa kami ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu ini masih kita mengambil rangka rekan Adi Yusuf. Tuhan otomatis kami akan berdoa terkhusus untuk para Adi Yusuf di GKJW, termasuk GKJW Kepanjen. Berikan kekuatan secara fisik, mental di dalam melaksanakan segala kegiatan. Tuhan berikan kesehatan di dalam kegiatannya sehari-hari. Tuhan, para Yusuf di dalam melaksanakan kegiatan, kiranya Tuhan bimbing, sertai penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, berikan juga di dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, kiranya para Yusuf ini penuh dengan semangat, sukacita, dan sejahtera bersama keluarga. Demikian Tuhan kami Yesus Kristus permohonan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Pada saat ini kami boleh mengingat khusus pada saudara kami yaitu Kensi yang karena sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan akan hadir, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan seperti semula. Dan Tuhan, pada saat ini kami boleh berterima kasih untuk nafas hidup yang masih Kau beri dan anugerah Tuhan hari ini. Kami bersyukur bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kasih-Mu yang selalu cukup untuk membuat hidup ini berarti. Doa-doa dan ucapan syukur yang kami naikkan semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Serangkaian doa dan permohonan kami hanya kami arahkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kami kesalahan. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kehancuran. Anak Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan sudah memberkati dalam segala firman dalam kehidupan kita. Maka saat ini kita boleh bersyukur melalui persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah. Sebagai dasar persembahan kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 157 bait yang pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Atur
menyertakan persembahan dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa atas segala penyertaan dan anugerah berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai ungkapan syukur pada ya Bapa. Kiranya melalui persembahan yang telah terkumpul ini boleh kami pakai sebagai sarana tumbuh kembangnya pasangan kami. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada kekurangan, cacat celah, kiranya Tuhan ampuni dan sempurnakan. Bapa di dalam surga, ajarilah juga kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami, jiwa raga kami kepadamu dengan baik dan tulus, sehingga kehidupan kami boleh juga berdampak bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Demikian doa dan ucapan syukur yang dapat kami naikkan ke hadirat Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Menggunakan maaf Bapak Ibu. Keempat, jemaat menyampaikan selamat dan bahagia kagum keluarga Bapak Andi Setiawan dan Ibu Dia Agus Dika atau Mbak Dika yang telah melahirkan seorang putri cantik yang lahir pada tanggal 14 Juli 2025 yang bernama Lu Revita Galuh Magdia. Dari Bapak Sukomo dan Desi Tani, juga Bapak Kardiono dan Ibu Katarina, kiranya kebahagiaan keluarga ini semakin bertambah. Tuhan Yesus memberkati. Yang nomor 5, Komisi KPAR mengadakan kegiatan Summer Camp Pondok Kasih bagi balita dan remaja di Jemaat Kepanjen atau Villa KPAR. Demikian untuk diketahui oleh para orang tua. Yang keenam, Pokja KPPM. Kami mengundang seluruh warga jemaat yang merasa muda untuk bergabung dalam persekutuan pemuda karya dan keluarga muda pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 pukul 19 WIB atau malam hari di GKJ Jemaat Kepanjen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang nomor 7, sidang majelis jemaat Kepanjen. Sidang majelis jemaat Kepanjen kedua akan dilaksanakan Minggu 27 Juni 2025 pukul 10 WIB. Mohon setiap komisi dan Pokja untuk menyiapkan laporan kegiatannya periode tahun
April sampai Juni 2025, serahkan ke Komplek Bank paling lambat Minggu 20 Juli 2025. Demikian untuk diketahui. Nomor 10, ibadah keluarga pekan kebangunan Ambiso. Selasa 22 bulan 7 2025 pukul 18 WIB, kelompok Matius bertempat di Jila, Klaten. Pelayan Bapak Rais dan ibu bosnya Ibu Jensi Amin. Selasa 22 bulan 7 2025 pukul 19 WIB, kelompok Markus bertempat di Kristina. Pelayan Sri Gati, Yusru Gati, dan tugasnya Kristina Lili Supani. Selasa 22 bulan 7 2025 pukul 18 kelompok Lukas di rumah Bapak Henry. Pelayan Bu Winantias Ismi Anto ya. Rabu tanggal 22 bulan 7 2025 pukul 18 WIB, kelompok Timotius bertempat di Bapak Bambang Kusmadi. Pelayan Bapak Mardiono dan khususnya Bu Katarina Mardiono. Rabu 23 bulan 7 2025 pukul 19 WIB, kelompok Petrus di rumah Ibu Surija Katno Ngajung. Pelayan Bapak Suyanto dan tugasnya Bapak Suwarlianto. Berita tambahan. Berita tambahan, angkat sidi akan dilaksanakan pada tanggal 27 bulan 7 2025. Tawisan akan dilaksanakan pada tanggal 25 bulan 7 2025. Yang kedua, perjamuan kudus pembangunan IKJP akan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 8 tahun 2025. Kawisan dilakukan di pada kelompok masing-masing. Yang ketiga yaitu bahasa PEB, monggo Bapak Ibu mengidangi bahasa tersebut supaya partisipasinya untuk mendatangi bahasa PEB. Demikian dengan jemaat yang bisa kami sampaikan. Kiranya dari kami kelas. Baik Bapak Ibu, tambahan berita jemaat tadi terlewatkan untuk Romo Yohanes yang biasanya hari Rabu itu diundur pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 di Terima Bapak Ferry Antio, Rumah Citra Graha Residen Pakai Saji. Sebagai pelayan Ibu Titin Bapak Andi Saroni dan Ibu Tri Dayati Akimas. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, kita akan menerima pengutusan leluhuran.
dihantam suara bertalu-talu. Di sebelahnya api dan abu. Aku hendak bicara, suaraku hilang, tenaga terhang. Sudah tidak jadi apa-apa. Ini dunia mengganti sapa, ambil peduli. Keras memukul air kali dan hidup bukan hidup lagi. Ulangi yang dulu kembali sambil telinga berkincing mata. Reda yang mesti tiba. Saat ini, ketika usiaku sudah senja, panggil, aku siap mundur, rela hati meninggalkan dunia ini, kembali pulang ke rumah ilahi. Menyatulah dengan hidup rasa sejati bagaimana yang pernah dirasakan oleh Paulus Tosari, sang pewarta Kristus di Mojowarno pada abad ke-19, memantapkan diri untuk masa depan untuk harapan. Rasa sejati pinangkanipun saking Gusti Allah, tanpa rasa sejati manungsa boten leres wonten ngarsanipun Pangeran. Surau sing gesang ingkang nunggil kaliyan surau sing Gusti Allah punika kahormatan lan pangabekti. Saged langgeng wonten ing kejah saha gesang punapa malih bejo utawi cilaka. Manungsa ingkang nampi dawuh Gusti Allah punika ingkang kanggenan rasa sejati. Gajah kamotken salebetipun andhang nista
soal kebejan salah betipun nandang sangsara. Tindakan gesangipun boten miturut raosing hawa nafsu. Maka undang untuk bangkit berdiri. Kita tidak tahu hidup kita saat ini dan setelah ini akan hidup kita besok hari. Kita nyanyikan lengkap itu Jemaat 241 bait 1 bait 2, tak ku tahu hari esok. kosong kita kembali dengan penyertaan Sang Pemilik waktu dan Sang Pemilik kehidupan. Marilah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita terima berkat Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kita mulai saat ini untuk selamanya. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa memberikan perlindungan, berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera kepada kita sekalian. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Tuhan
Amin. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah pekan Adiusko. Tuhan Yesus memberkati. Amin.